Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, ketemu kembali untuk pertemuan ketiga kali ini pada pembelajaran daring mata pelajaran fisika. Untuk pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai latihan soal yang sudah saya berikan pada pertemuan kedua. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya itu sudah mengerjakan di buku kalian. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ada 6 poin yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, pada soal nomor 1, jika sebuah truk memiliki massa 3 ton dalam keadaan diam, hitunglah berapa gaya truk tersebut jika melaju selama 30 detik dengan kecepatan 18 km per jam. Diketahui M sama dengan 3 ton. Ini kita konversikan dari ton menjadi kilometer, di mana ton ke kilometer itu adalah kita kalikan 1000. Sehingga massa atau M sama dengan 3 ton sama dengan 3000 kg. Kemudian V1 sama dengan 0 karena kita asumsikan pada kecepatan awalnya itu adalah diam. Kemudian V2 sama dengan 18 km per jam. Ini akan kita konversikan menjadi meter per sekon, di mana kilometer kita konversikan menjadi meter, itu berarti dikalikan 1000, sedangkan jam ke sekon itu adalah 3600, sehingga 18 dikali 1000 dibagi 3600, sehingga V2-nya itu adalah 5 meter per sekon. Ditanyakan adalah F jika melaju selama 30 detik. Jawab. Untuk menentukan nilai F-nya terlebih dahulu akan kita cari nilai A-nya atau percepatannya, di mana delta V dibagi dengan delta T, maka A sama dengan 5 min 0 dibagi 30, sehingga A sama dengan 0,17 meter per sekon kuadrat. Nah, gaya yang dikerjakan oleh truk tersebut ini menggunakan rumus hukum Newton 2, di mana hukum Newton kedua itu dapat dirumuskan F sama dengan M dikali A. Maka F sama dengan 3000 dikali 0,17. Nah, ini A-nya 0,17. Sehingga nilai F-nya itu adalah 510 Newton. Dengan demikian, gaya yang dikerjakan oleh truk tersebut itu adalah 510 Newton. Nah, ini untuk jawaban penyelesaian daripada soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Diketahui dua buah gaya masing-masing F1 sama dengan 70 Newton dan F2 sama dengan 30 Newton. Bekerja pada suatu benda dengan arah ke kanan. Berapakah resultan kedua benda tersebut? Dari soal ini, maka diketahui F1-nya sama dengan 70 Newton, F2-nya sama dengan 30 Newton. Ditanyakan adalah resultannya. Jawab. Dalam memecahkan persoalan tersebut, kita menggunakan resultan gaya, di mana secara matematis resultan gaya ini dapat dirumuskan. Sehingga
Jawabannya adalah 70 ditambah 30. Maka sama dengan 100 Newton. Jadi resultan gayanya itu adalah 100 Newton. Kemudian untuk soal nomor 3. Diketahui dua buah gaya masing-masing F1 sama dengan 75 Newton ke kiri dan F2 sama dengan 60 Newton ke kanan. Hitunglah resultan kedua gaya benda tersebut dan tentukan pula arahnya. Nah, kalau kita melihat soal di sini, yang jelas antara F1 dan F2 itu arahnya adalah berlawanan. Nah, dari soal ini diketahui F1 sama dengan 75 Newton dengan arah ke kiri, sedangkan F2-nya itu sama dengan 60 Newton dengan arah ke kanan. Nah, ditanyakan resultannya. Karena di sini adalah berlawanan, maka dalam memecahkan persoalan tersebut kita menggunakan resultan gaya, di mana R1 min R2 yaitu 75 min 60 karena di sini berlawanan arah, sehingga resultannya sama dengan 15 Newton dengan arah ke kiri. Jadi resultan gayanya adalah 15 Newton dengan arahnya ke kiri. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Kemudian untuk pertanyaan atau soal yang keempat. Seorang remaja memiliki massa 52 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, artinya di sini gravitasi bumi, hitunglah berat si remaja tersebut. Dari soal ini diketahui M-nya sama dengan 52 kg, G atau percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan adalah W atau berat. Nah, dari pertanyaan tersebut, maka W sama dengan M dikali G. W sama dengan 52 dikali 10, di mana W sama dengan 520 Newton. Jadi berat si remaja tersebut adalah 520 Newton. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Sebuah batu memiliki berat 100 Newton. Apabila percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter sekon kuadrat, berapakah massa batu tersebut? Diketahui W sama dengan 1000 Newton. G atau percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter sekon kuadrat. Ditanyakan nilai M. Dalam menjawab soal tersebut, kita gunakan gaya berat dari hukum Newton ketiga, yaitu W sama dengan M dikali G. Sama dengan, karena di sini yang kita cari adalah nilai M-nya, maka M sama dengan W dibagi G. M sama dengan 1000 dibagi 10. Sehingga M-nya sama dengan 10 kg. Jadi, massa batu tersebut adalah 10 kg. Kemudian yang selanjutnya adalah soal nomor 6. Sebuah truk memiliki massa 2000 kg, bergerak dengan kelajuan 16 meter per sekon. Jika seandainya truk tersebut direm dengan gaya 8000 Newton, tentukan berapa jarak yang ditempuh truk mulai direm sampai berhenti. Nah, dari soal tersebut diketahui M sama dengan 2000 Newton, kemudian V0-nya adalah 16 meter per sekon,
VT-nya adalah 0 meter per sekon karena direm sehingga berhenti. F-nya itu adalah min 8000 Newton. Maaf, untuk M di sini bukan Newton tetapi adalah kilogram. F-nya sama dengan min 8000 Newton. Nah, kenapa dikatakan min? Karena dia mengalami yaitu perlambatan karena direm sehingga dia terjadi suatu perlambatan. Ditanyakan adalah S atau jarak. Pemecahan menggunakan hukum Newton 2 pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana F sama dengan M dikali A, di mana A-nya sama dengan F dibagi A. Maka A sama dengan min 8000 dibagi 2000. A sama dengan min 4 meter sekon kuadrat. Sehingga jarak yang ditempuh selama perlambatan karena direm sehingga mengalami perlambatan yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Di mana di sini adalah VT-nya 0 sama dengan 16 kuadrat ditambah 2 dikali min 4 dikali S. Sehingga 0 sama dengan 256 min 8S. Maka 8S sama dengan 256. S-nya sama dengan 32 meter. Jadi, jarak yang ditempuh truk tersebut adalah 32 meter. Nah, karena kemarin kita sudah membahas latihan soal, sekarang akan saya berikan yaitu latihan soal atau akan saya berikan tugas, yaitu tugas untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua atau bab 1 dan bab 2. Nah, untuk pertanyaan pertama, Dian berlari ke barat sejauh 3 km selama 5 menit. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 4 km selama 8 menit. Tentukan kecepatan rata-rata Dian. Nah, di sini kita menggunakan asumsi, yaitu kita disuruh menghitung nilai V atau kecepatannya, dimana V sama dengan delta S dibagi delta T. Nah, ini silahkan dicoba. Kemudian nomor 2, sebuah layang-layang terbang ke utara sejauh 6 meter. Kemudian belok ke barat sejauh 4 meter. Karena terdapat kabut yang sangat tebal, layang-layang tersebut kehilangan arah hingga berbelok sejauh 3 meter ke selatan. Tentukan jarak dan perpindahan yang telah ditempuh layang-layang tersebut. Nah, di sini kita harus menghitung terlebih dahulu adalah jarak yang ditempuh. Jadi kita menghitung jarak totalnya. Di mana di sini kan ada 6 meter, ada 4 meter, dan ada 3 meternya. Ini kita hitung totalnya berapa. Kemudian perpindahannya atau nilai S-nya itu baru kita hitung. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu gaya berat yang dimiliki buku yang mempunyai massa 10 kg adalah, nah, di sini kita disuruh untuk menghitung nilai W. Nah, pertanyaan nomor 4, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan gaya 500 Newton.
jika massa mobil itu adalah 1 ton, tentukan kecepatan mobil setelah 8 sekon. Di sini kita disuruh untuk menghitung yaitu nilai kecepatan atau VT. Nah, untuk menghitung nilai VT-nya, terlebih dahulu kita harus mencari nilai A-nya atau percepatan. Sedangkan di sini sudah diketahui yaitu nilai massanya dan nilai gayanya. Nah, ini gampang sekali. Jadi cari dulu yaitu nilai percepatan, setelah itu baru kita cari nilai kecepatannya. Kemudian nomor 5, mobil bergerak dengan kelajuan awalnya 36 km per jam. Kemudian menekan rem hingga berhenti pada jarak 10 meter dan menabrak sebuah pohon. Otomatis dia sudah menabrak pohon, maka dia berhenti. Tentukan berat mobil jika gaya tumbukan yang diberikan mobil terhadap pohon ini sebesar 860 Newton. Nah, di sini Anda disuruh untuk mencari nilai W. Nah, karena di sini nilai M-nya belum diketahui, maka cari terlebih dahulu adalah nilai M-nya. Sebelum mencari nilai M-nya, Anda disuruh mencari nilai percepatan atau nilai A-nya. Nah, ini ada 5 tugas. Silahkan dikerjakan di kertas. Sekali lagi, silahkan kerjakan di kertas. Kemudian hari Kamis, pada saat kalian ada pembelajaran luring atau praktikum, nanti silahkan dikumpulkan di saya untuk tugas nomor 1 sampai dengan nomor 5. Saya ulangi, kerjakan di kertas, kasih nama, kemudian silahkan dikumpulkan ke saya pada saat pembelajaran luring, yaitu praktikum pada hari Kamis. Mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Kurang lebihnya minta maaf dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat